Hai teman-teman, pada video ini kami akan membahas materi biologi kelas 12 yaitu mutasi dan contohnya. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar bahasan yang ada pada video ini. Yang pertama ada pengertian dari mutasi, kemudian contohnya. Khusus untuk video ini yang akan dibahas adalah sindrom Cri-du-Chat, penyebab dari sindrom Cri-du-Chat, ciri-ciri, dan cara mengobatinya. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari mutasi. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mutasi itu? Mutasi adalah perubahan materi genetik, yaitu DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Jenis-jenis mutasi terbagi berdasarkan penyebab dan juga berdasarkan jenis protein yang dihasilkan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari mutasi, berikut kami berikan salah satu contoh kasus mutasi yang terjadi pada manusia, sindrom Cri-du-Chat. Perlu diketahui bahwa istilah Cri-du-Chat berasal dari bahasa Prancis yang berarti tangisan kucing, karena bayi-bayi yang mengalami sindrom ini menangis dengan suara yang melengking seperti kucing, yang disebabkan oleh kecacatan pada laring, bagian pada tenggorokan yang memproduksi suara. Sindrom Cri-du-Chat adalah keadaan langka di mana sebagian dari kromosom atau lengan pendek kromosom nomor 5 mengalami delesi. Oleh karena itu, nama lain dari sindrom ini adalah 5p-. Karena hal itu juga, karyotipe penderita sindrom ini tidak berubah, yaitu tetap 44A plus XX pada perempuan atau 44A plus XY pada laki-laki. Penyebab dari munculnya sindrom Cri-du-Chat ini belum diketahui pasti. Pada umumnya, sindrom ini muncul secara acak dan sporadik, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Nah, teman-teman, berikut ini ciri-ciri penderita sindrom Cri-du-Chat. Yang pertama, berat badan rendah, ukuran kepala kecil, kurang mau menyusu, otot lemah, dan kelainan bentuk wajah, misalnya jembatan hidung lebar dan pipi, wajah tampak lebih bulat, bibir sumbing, terdapat lipatan kulit di atas mata, dan jarak antar mata lebar. Ciri-ciri lain yang perlu diketahui adalah bentuk dan posisi telinga yang tidak normal, jari-jari tangan pendek, keterbelakangan mental, dan pertumbuhan yang lambat, serta ada juga yang lahir dengan kelainan jantung atau kecacatan pada organ lain. Lalu, apakah kelainan sejak lahir ini bisa diobati? Sayangnya belum ada penanganan khusus untuk mengobati sindrom Cri-du-Chat. Meskipun demikian, anak yang terlahir dengan sindrom ini tanpa komplikasi fatal apapun bisa tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Itulah mengapa dokter-dokter biasanya menganjurkan penanganan dengan terapi fisik sehingga kemampuan motorik kasar bayi bisa berkembang dan dapat duduk, merangkak, berdiri hingga berjalan tanpa dibantu. Metode penanganan lain untuk membantu anak-anak dengan sindrom ini selain terapi fisik adalah terapi wicara, serta konseling dan psikoterapi untuk membantu tumbuh kembang kognitif dan kemampuan belajar anak. Teman-teman, demikianlah video pembahasan kami mengenai materi mutasi dan contohnya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami.